Bersama-sama mewujudkan visi misi PT Asam Jawa, ikut andil dalam membangun bangsa melalui perkebunan kelapa sawit, menciptakan insan yang andal bernyali, berprinsip berinovasi, bekerja, berkreasi, selalu mengedepankan integritas, mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ayo kawan-kawan semua, mari kita satukan ide dan kreativitas kita untuk Asam Jawa semakin jaya. Ayo kawan-kawan semua, mari kita bersatu. Seluruh peserta upacara. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pendiri PT Asam Jawa dan juga para pahlawan di negara yang kita cintai ini. Semoga beliau-beliau segala salah dan silap diampuni dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hening cipta, mulai.
Selesai. Tamu undangan dimohon untuk duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Harjanto Wahyu Nugroho, lahir di Klaten 20 Februari 1975 dan saat ini menjabat sebagai Pimpro Pengembangan PT Asam Jawa. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan riwayat singkat berdirinya perusahaan PT Asam Jawa oleh Bapak Muhammad Mauludin, lahir di Gresik 3 Maret 1970 dan saat ini menjabat sebagai Manajer Kebun Pengarungan PT Asam Jawa. Singkat perusahaan. PT Asam Jawa adalah perusahaan besar swasta yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan minyak sawit. Alasan pemberian nama Asam Jawa adalah karena saat perumusan nama tersebut rapat diadakan di Desa Asam Jawa, Kecamatan Kota Pinang pada waktu itu. PT Asam Jawa didirikan dalam Undang-Undang Penanaman Modal dalam negeri nomor 12 tahun 1970 dan didirikan dengan akta notaris 37 tanggal 16 Januari 1982 dan akta nomor 53 tanggal 24 Oktober 1983 di hadapan notaris Bambang Armino Pulungan SH di Medan. Kemudian dapat bersandar di Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2.3259 HT 01.01.1984 tanggal 6 Juni 1984 yang dimuat dalam lembaran tambahan berita negara Republik Indonesia nomor 62 tanggal 3 Agustus 1984 sesuai dengan bunyi surat keputusan Menteri Pertanian, dalam hal ini Dirjen Perkebunan, dengan struktur Dewan Komisaris sebagai berikut. Komisaris Utama Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Siono. Komisaris Bapak Dr. Haji Azir Aslinden, Bapak Bakti Nendra, dan Bapak Haji Heru Diansyah Pani MBA. Dan berdasarkan akta perubahan 30 Mei 2022, perubahan Dewan Komisaris sebagai berikut. Komisaris Utama Bapak Dr. Haji Azir Aslinden, Komisaris Bapak Bakti Nendra, dan Bapak Haji Heru Diansyah Pani MBA. Perusahaan PT Asam Jawa dinyatakan sebagai perkebunan usaha swasta nasional. Sedangkan legalitas usaha sebagai PMDN didapat berdasarkan surat persetujuan tetap Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Negeri Pusat nomor 261/1 Romawi /PMDN /1983 tanggal 13 Desember 1983. Dan keliling dan pembibitan mulai digiatkan pada tahun 1982. Demikian juga pembangunan prasarana serta menyiapkan syarat-syarat bagi aplikasi kredit investasi ke Bank Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia.
Penanaman kelapa sawit pertama tanggal 2 November 1982 di atas lahan darat dan gambut. Dalam pengembangan lebih lanjut, ternyata dihadapi sebagian besar adalah tanah lahan gambut basah atau berawak yang memerlukan sistem pengeringan secara efektif. PT Asam Jawa merupakan salah satu pionir membuka lahan marginal gambut di Indonesia. Kontrak kerja pembangunan pabrik ditandangani dengan pihak PT Startrek pada tahun 1983. Namun, karena suatu hal, mulai awal tahun 1987, pekerjaan dilanjut dengan sistem swakelola. Setelah waktu 9 bulan, pabrik tersebut selesai dikerjakan. Dan pada tanggal 21 Desember 1987, pabrik kelapa sawit PT Asam Jawa dengan kapasitas 30 ton per jam diresmikan oleh Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras, yaitu Bapak Insinyur Hasrul Hara. Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tahun 1990 dilakukan penambahan kapasitas pabrik sebesar 30 ton per jam, sehingga total keseluruhan kapasitas menjadi 60 ton per jam. Dengan umur tanaman yang sudah 28 tahun lebih, maka pada tahun 2014 secara bertahap PT Asam Jawa telah mulai melakukan pembangkit guna untuk peremajaan kelapa sawit yang produktivitasnya sudah penuh. Demikian sejarah singkat PT Asam Jawa dikutip buku sejarah PT Asam Jawa tahun 1992 dan buku sejarah PT Asam Jawa pada peringatan HUT PT Asam Jawa ke-40 tahun 20.222. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat, istirahat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada beberapa kutipan yang kami bacakan dari sambutan beliau almarhum Bapak Ibu Sono yang akan kami tambahkan beberapa hal yang sama-sama sudah kita lihat, sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi suatu pembelajaran dan buat kita bahwa niat tekad dari beliau kita mampu untuk meneruskan cita-cita bahwa Asam Jawa adalah perusahaan yang peduli pada bangsa dan negara yang kita cintai. Dan salah satu dari pemilik Asam Jawa adalah pahlawan Bapak kita dalam hal merebut, dalam hal mempertahankan, bahkan dalam hal mengisi kemerdekaan di bangsa dan negara yang kita cintai. Baik, kita mulai. Lalu kami buka kepedulian kita bagi yang ikut upacara masih merasa kepanasan, mencari tempat berlindung. Lihat anak-anak kita dari Yayasan Pendidikan Menjadi Anak yang semangat dari kemarin ingin hadir ikut upacara di tempat yang tidak ada halangan untuk menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berupa vitamin D. Itu yang kita syukuri anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita karyawati Asam Jawa punya rasa yang sama dalam memaknai apa yang kita lakukan bersama-sama. Jangan pernah kita menggigit daging saudara kita sementara tulangnya kita berikan kepada saudara kita yang lain. Dosa selawat dan puji semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para manajer, segenap staf, karyawan, karyawati, beserta keluarga, puji syukur kita sampaikan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya sehingga pada hari ini Jumat 16 Januari 2000, mungkin saya tidak mengucap kepada kawan-kawan semuanya ada hal yang sederhana, mengartikan bahasa terima kasih. Ada yang memakai setelah kita menerima sesuatu, ada yang perlu kita kasihkan atau berbagi. Ternyata ajaran agama yang baik dan benar
masyarakat yang ada di negara yang kita cintai ini mengajarkan yang demikian. Ada rasa waktu menerima, ada rasa kasih kepada sesamanya, ada rasa berbagi. Mudah-mudahan kita semuanya terus semangat untuk memaknai apa yang menjadi hukum dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan hukum yang ada di sekitar kita termasuk alam yang ada